Jadi saya ini adalah anak dari seorang petani yang sejak kecil saya dididik untuk selalu bekerja keras. Terus setiap ada sesuatu saya dipaksa untuk menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaula muda. Senang sekali yang pasti kita podcast hadir. Dan tentunya saya nggak sendiri, ada sang komandan yang udah menemani saya di sore hari ini. Luar biasa. Kita akan sama-sama mengenal lebih dekat sang komandan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Baik, alhamdulillah, masyaallah. Senang sekali rasanya bisa ditemani Lemah ini di kesempatan sore hari. Terima kasih. Iya, Bapak, dengan kesibukan Bapak yang luar biasa ini, momen yang juga luar biasa buat saya bisa ketemu Bapak nih hari ini, ya kan? Kita mau kenal Bapak lebih dekat lagi, seorang Basir Rasa. Tapi sebelumnya Pak, saya mau tahu kenapa sih dipanggil komandan awalnya? Ya, saya juga kurang tahu ya, tapi yang pasti yang pertama ini saya kasih tagline-nya adalah Pak Deddy Sumbowo. Kemudian itu ada mantan dan anggota yang sekarang ini sudah mayor jenderal. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih komunikasi. Masih komunikasi. Itu mungkin hanya penyemangat bagi saya bahwa seorang komandan itu tidak boleh lemah, tidak boleh mengeluh, tapi harus apapun yang terjadi harus dihadapi secara baik. Strong ya Pak ya? Strong. Oke, sampai detik ini tetap strong ya pasti Ya, di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa sekali padatnya. Jadi selain jadi wakil wali kota, Bapak juga sering sosialisasi sama anak-anak muda Kota Bontang, komunitas-komunitas. Setiap ada yang undang selalu datang gitu ya Pak ya? Kondangan juga selalu hadir yang pastinya luar biasa sekali. Nah, ini saya mau tahu tentang latar belakang seorang Basir Rasa, komandan kita hari ini. Boleh Pak? Jadi saya ini adalah anak dari seorang petani yang sejak kecil saya dididik untuk selalu bekerja keras. Terus setiap ada sesuatu saya dipaksa untuk menyelesaikan. Dan tidak boleh, tadi saya katakan tidak boleh kita mundur sebelum kita mencoba. Nah, masalah hasil itu adalah soal kedua. Yang penting kita coba dulu. Nah, seperti itu. Dan ini ternyata apa yang dididik oleh orang tua sejak dulu sampai sekarang ini, alhamdulillah saya bisa buktikan dan saya rasakan pada saat sekarang ini. Di samping itu orang tua selalu mengajarkan tentang tata krama, etika, bagaimana kita menjadi orang yang harus senantiasa menghargai yang lebih tua dan menyayangi lebih muda. Seperti itu. Oke, dari anak seorang petani akhirnya bisa sesukses sekarang ini ya, luar biasa sekali. Amin. Mungkin Bapak bisa dijelaskan kesibukan belakangan ini Pak, apalagi di masa pandemi yang luar biasa. Kita tahu ya, terkonfirmasi sudah banyak sekali yang positif karena COVID ini, sudah banyak sekali di Kota Bontang. Kesibukan Bapak ada yang berubah nggak sebelum pandemi? Kesibukan saya selama di era pandemi ini masih malah justru banyak. Semakin banyak kegiatan. Karena tadinya kita bisa sekaligus kumpul rame, dengan adanya pandemi tentu kita tidak bisa lagi seperti itu. Betul sekali. Harus dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Nah, saya selalu menghimbau kepada masyarakat, kita tidak usah terlalu khawatir atau takut dengan yang namanya pandemi corona ini. Sepanjang kita menjaga kesehatan tubuh kita selalu konsumsi vitamin, sering keringat, olahraga, terus bisa menjaga jarak dan semacam, terus pulang ke rumah ganti baju, sering cuci tangan, cuci muka, kalau perlu mandi, rajin-rajin sholat, berwudu, insya Allah
dan berdoa insya Allah saya kira penyakit itu aman ya Pak ya. Oke, jadi yang tadinya kegiatan benar-benar di keramaian, sekarang dibatasi ya, Pak ya. Dibatasi. Jadi harus benar-benar menjemput bola sendiri seperti itu. Oke, Bapak tadi kan udah cerita tentang latar belakang bapaknya Pak Basri ini adalah seorang petani. Sekarang saya mau tahu Pak Basri ini dari seorang DPR sebelumnya. Saya taunya Pak Basri ini adalah seorang DPR sebelumnya, akhirnya bisa menjadi wakil wali kota. Ya, sekali mencalonkan langsung jadi Pak, luar biasa. Jadi saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya hanya punya semua anak petani yang punya semangat. Semua ini adalah milik orang lain. Makanya ketika saya jadi, saya bagaimana harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya sadar bahwa saya ini adalah manusia sosial, tidak bisa hidup tanpa bantu orang lain. Makanya mencari teman itu sangat sulit dibanding dengan mencari musuh. Betul. Nah, oleh karena itu saya selalu berpikir positif. Saya selalu mengajarkan kepada keluarga, termasuk teman-teman saya di komunitas, bahwa kita itu harus menghargai namanya perbedaan. Kita harus menghargai yang namanya warna. Kenapa? Karena dengan perbedaan, justru yang perbedaan itu akan kita tahu sesungguhnya arti kehidupan ini. Kenapa? Karena perbedaan itu memang sesuatu yang sudah digariskan oleh Maha Kuasa. Tidak akan mungkin kita sama. Karena hukum Allah itu hukum dua, hukum berbeda. Betul. Ada perempuan, ada laki, ada merah, ada putih, ada sakit, ada sehat, ada duka, ada suka. Betul sekali. Ada rindu, ada benci, dan semacamnya. Nah, kalau sang komandan yang ada di samping saya ini bisa diceritakan nggak? Pengen dikenal sebagai figur apa nih sebenarnya Bapak? Saya sebenarnya hanya kepingin saja di masyarakat itu menilai saya bahwa Pak Basri itu orangnya sederhana. Pak Basri itu kapan saja bisa ditemui. Pak Basri itu orang yang santun. Pak Basri itu orang yang sederhana, ya, santun, terus peduli, itu aja. Makanya ketika saya di DPRD, mohon maaf saya kepingin ketika selesai DPRD itu orang ada kesan bagi saya, masuk bagi masyarakat bahwa dulu Pak Basri DPRD seperti ini. Nah, saya juga kepingin ketika di kemudian hari saya tidak lagi menjabat sebagai kota, masyarakat akan mengatakan bahwa Pak Basri itu jadi pejabat enak ditemui. Betul. Orangnya tidak low profile. Betul. Bukan malah jadi DPRD terus jadi wakil wali kota, orang nomor 2-nya Kota Bontang malah jadi sombong ya Pak ya? Oh enggak, saya itu enggak. Justru saya enggak suka yang begitu. Nah, walaupun orang menghina saya, memfitnah saya biasa aja orangnya. Ya, saya nggak terlalu peduli lah. Mungkin saja karena mereka tidak tahu saya sebenarnya, atau mungkin saja karena dia ada kecemburuan, ada itu dan semacam. Saya hanya berdoa sama Yang Kuasa, mudahan mereka diberikan petunjuk hidayah sehingga mereka berubah dan bisa menghargai namanya perbedaan. Iya, betul sekali. Seperti yang saya tahu juga, saking low profile-nya ya, jadi setiap ada acara selalu hadir di tengah kesibukan beliau. Baik, saya mau sapa dulu yang ikut live di Facebooknya Kita Muda Media. Ada Wanti Nazla, kemudian ada Dwi Wulandari, kemudian ada Sumaryono, John Fresley Silitonga, kemudian Anita Usman, Marina Yulianti, Rahma Kirana, ada Asar juga, dan juga Lia Wardani. Selamat sore semuanya, selamat bergabung di live-nya Kita Muda Media. Oke, next, Bapak sebelum menjabat sebagai DPR, sebagai apa sih Pak Basri ini? Saya kan banyak dikenal sebagai aktivis, aktivis pekerja,
maupun aktivis sosial masyarakat, maupun di berbagai kegiatan-kegiatan yang lain, olahraga, terus paguyuban dan lain semacam. Nah, dari situlah aku berangkat meniti karir di politik. Itu dari Bontang sendiri atau dari Sulawesi asalnya? Dari Bontang. Dari Bontang. Dari Bontang saya memulai sebagai aktivis pada saat jatuhnya reformasi kita itu tahun 1998. Sehingga kami bentuk dulu itu namanya LSM yang namanya Polkot, Kota, terus PTKL, Kementerian Kerja Lokal, atas keprihatinan dengan pekerja lokal yang selama ini banyak terpinggirkan dan semacam, terus bergabung di Serikat Pekerja seluruh Indonesia, terus buat kegiatan-kegiatan di olahraga, khususnya di olahraga kendaraan roda 2 yang tergabung dalam Ikatan Motor Indonesia, semacam di organisasi kepemudaan. Pokoknya setiap organisasi diikuti ya Pak? Iya, insya Allah kalau orang manggil saya bahwa Kanda, Adinda, saudara, Sampo, kita ini ada begini, mau nggak? Ayo kita rame-rame. Sepanjang itu sebuah kebaikan dan kemaslahatan, saya pasti bergabung. Karena prinsip saya hanya ingin bermanfaat bagi orang lain. Oke, jadi Pak Basri dikenal bukan hanya sebagai wakil wali kota atau DPR. Jadi sebelumnya itu sudah banyak sekali yang mengenal Bapak sebagai seorang aktivis, mengikuti berbagai organisasi di Kota Bontang sendiri. Kalau kerja atau sebelum jadi aktivis kerja kasaran pernah nggak sih Pak? Pernah, Kita taunya Bapak wah dengan style yang seperti ini, pejabat seperti itu. Kalau kerja yang saya banyak yang jatuh bangun gitu kerjanya Pak. Jatuh bangun dan jungkir balik. Jatuh bangun jungkir balik lagi ya. Itu saya lama, banyak teman-teman saya di PKT dan anak perusahaan PKT. Saya banyak berkiprah dulu di pabrik gudang di PKT. Saya mulai masuk, saya di WT 96, udah kerja menjadi helper. Jadi helper. Nah, helper, habis helper menjadi timekeeper, ya mencatat catat karyawan masuk dan semacam. Habis timekeeper dinaikkan jadi foreman, supervisor, jadi manajer di perusahaan swasta, Sopkon PKT. Terus diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Ya, karena melihat keuletan, kejujuran, dan bisa membawa orang. Seperti itu. Setelah jadi helper tersebut, itu organisasi masih terus jalan? Ya, sambil berjalan sambil bekerja. Setelah itu lanjut menjadi. Jadi saya masuk di dunia politik ini di partai pertama saya dulu kebetulan ada saya almarhum memegang sebuah partai di Bontang ini. Saya diajak untuk bergabung di BNBK. Terus diajak masuk itu saya dicalonkan untuk dicalek dan saya gagal. Tapi kegagalan ini menjadi motivasi bagi saya untuk lebih matang lagi, untuk lebih keras lagi. Dan waktu itu ketika saya bersama teman-teman dalam rangka penolakan kriminalisasi Kalimantan Pulau Jawa, disitulah saya ketemu dengan sosok Marwa Daud, Ibrahim, terus sosok Pak Wiranto. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar 2005-2006. Hanya Bu Marwa Daud Ibrahim itu diajak saya untuk masuk di salah satu ormasnya yang namanya Perhimpunan Kebangsaan. Dia bilang, "Dek, kau masuk di sini dalam bahasa ini, suatu saat nanti akan jadi partai. Kau bergabung sini aja, kau pegang, kau ambil mandat ini." Saya ambil mandatnya. Kebetulan ketua umumnya Pak Wiranto, Pak Jenderal Wiranto. Di tahun 2007 deklarasi menjadi Partai Hanura. Ya, saya pegang mandatnya. Tadinya saya diminta di Kalimantan Timur, tapi saya sadar saya tidak mungkin saya akan bisa menjadi pengurus di tingkat provinsi. Hanya saya ambil skop terkecil aja Bontang. Nah, melalui Partai Hanura, gitu ya. Melalui Partai Hanura inilah saya
berangkat memulai karir saya di politik ya sesungguhnya. Dan partai Hanura ini mengantarkan saya untuk menjadi anggota DPRD pertama di Kota Kuantan. Tahun berapa itu Pak? 2009. Berapa periode Bapak? 2 periode, luar biasa. Masih terus dipilih karena memang masih dicintai masyarakat Kota Kuantan. Seandainya ada ibu di sini ya, saya mau tanya tentang bagaimana sih Bapak Basri di rumah. Menurut Bapak bagaimana Bapak sendiri di rumah? Saya dan istri saya itu selalu membuka komunikasi dengan anak saya. Apalagi sama-sama sibuk ya Pak ya, Iya, sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Tapi kami selalu membuka komunikasi terus. Artinya saya selalu menanamkan prinsip keterbukaan dalam rumah tangga. Karena kami sadar bahwa pemilik rumah tangga itu harus benar-benar terbuka. Apa yang kita mau lakukan, istri harus tahu dan harus mendukung. Harus mensupport suami. Pernah nggak Bapak merasa ada di titik terendah gitu Pak dalam kehidupan Bapak yang kita tahu pertama jadi helper, masuk di organisasi aktivis, akhirnya jadi DPR, masuk di partai dan seperti sekarang ini? Ya namanya hidup itu udah pasti lah. Namanya hidup itu udah pasti. Apalagi dulu kan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya seorang perantau di Kuantan ini. Tentu pernah merasakan bagaimana pernah tidak punya duit. Iya, semacam pasti. Lumayan rantau. Tapi karena banyak pertemanan saya dengan teman-teman saya banyak. Saya lama tinggal di Lok Tuan. Di pos 7. Oh, berarti warga Lok Tuan nggak ada yang nggak kenal Bapak Basri sebelumnya ya? Kalau sampai sekarang ini banyak punya saudara angkat di Lok Tuan, orang tua angkat di Lok Tuan. Kalau kita mau tahu dari pos 7 ke bawah sampai Simbaran itu, kita boleh tanya seperti apa sih seperti saya ini. Waktu semasa bujang Waktu gitu semasa ya? bujang. Seperti apa karakter saya dan kepribadian saya. Dan insya Allah selama saya dokter tidak pernah melakukan sesuatu yang jelek-jelek lah. Negatif gitu Pak ya? Maka sampai sekarang ini di mana ke tempat itu malah mensupport semua saya semua sampai sekarang. Sampai sekarang Pak ya. Jadi di balik kesuksesan Bapak Basri atau sang komandan yang ada bersama saya saat ini juga ada dukungan dari keluarga besar yang ada di Lok Tuan sana Pak ya. Luar biasa. Nah, kita mau tanya lagi nih sama Pak Basri mengenai filosofi hidup yang diajarkan orang tua kepada Pak Basri. Ya, orang tua saya itu selalu mengajarkan tentang etika, kebaikan ya pasti. Ya. Dia selalu mengatakan bahwa kalau kau menganggap dirimu baik, maka jangan berniat jahat pada orang lain. Kalau kau ingin mencubit orang lain, maka cubit dirimu sendiri. Sakit nggak gitu ya? Sakit nggak itu. Nah itu. Jadi itu yang selalu ajarkan saya. Yang kedua, kalau dia lebih tua pada kamu, ya panggil dia yang sepantasnya sebagai kakak. Kalau lebih muda pada kamu, panggil dia sebagai adik sepantasnya. Atau juga kau hargai orang itu berarti sama aja menghargai dirimu sendiri. Nilai-nilai kebaikan dari orang tua. Saya selalu dituntun untuk bagaimana berpikiran selalu berpikiran positif. Nah, dia katakan, kalaupun orang berniat jahat, ya silakan saja. Toh ada Tuhan yang selalu melihat kita. Ada Tuhan yang selalu mengetahui apa yang kita lakukan manusia. Betul sekali. Pokoknya nilai-nilai baik pasti selalu diingat, apalagi datangnya dari orang tua sendiri ya Pak ya. Oke, untuk pencapaian yang mungkin Bapak belum capai sampai saat ini, ada nggak Pak? Saya sih sebenarnya cita-cita saya itu hanya ingin bermanfaat aja. Jadi segala sesuatu yang saya dapatkan itu hanya mengalir aja. Makanya sesuatu yang saya mau orangkan itu pasti minta restu dulu dari teman-teman, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari orang tua, istri. Nah, ketika dia mengatakan itu, saya baru mengatakan.
Nah, saya nggak punya Target gitu nggak Pak? punya target saya untuk bahwa saya harus Mau jadi menjadi ini dan itu. presiden gitu Iya. Pak, 5 tahun ke depan, Nggak ada. 10 tahun ke depan, Nggak ada. enggak ada ya, kejauhan ya? Kejauhan, kan kita ini kan sadar diri. Aha. Ya, terpenting itu bagaimana kita tahu dulu lah kita punya kemampuan. Mhm. Kita nggak boleh melaksanakan sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Mhm. Kita harus mikir dulu dengan apa yang kita punya. Seperti itu. Oke, baik. Apa yang jadi alasan pesta demokrasi Di posisi 2 di ya. posisi 2? Ya itu tadi sekretar kenapa di posisi 2? Karena ya kita sadar bahwa pertama partai saya ini tidak cukup 5 kursi untuk menjadi alat persyaratan berdasarkan undang-undang untuk menjadi kandidat nomor 1. Yang kedua, menuju pilkada yang 01 itu kan kita selalu juga butuh dana besar. Sementara saya kan kita semua tahu bahwa tidak punya dana besar. Dan saya tidak mau mencari sponsor-sponsor yang nantinya akan selalu merongrong kita dalam hal pemerintahan. Betul. Mau mengatur tentang ini dan itu, saya tidak mau. Saya ingin benar-benar kalau diberi kepercayaan, saya benar-benar aturan yang saya ingin jalankan. Tidak ada niat saya untuk memperkaya diri. Terus kedua, dan untuk menjadikan perusahaan ini sebagai alat untuk ini loh, saya nggak ada lah seperti itu. Padahal yang mengenal Bapak luar biasa Ya. banyaknya. Jauh lebih baik kita itu menjadi orang pemaaf daripada jadi orang pendendam. Betul. Ya. Nah ini kalau menurut Bapak nih ya, masa pandemi, masa kampanye juga akan segera hadir gitu. Seperti apa menurut Bapak? Ya itu tadi saya katakan bahwa kita tetap harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kita juga harus menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketemu dengan orang-orang yang tak dikenal, orang-orang yang sering bepergian. Kalau bisa hindari dulu lah pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Terus kedua, kalaupun itu maka tetap harus memakai masker, sering-sering cuci tangan, cuci muka dan sebagainya. Kampanye terbuka gimana Pak? Ya kita kan mengikuti dari aturan KPU. Kalau KPU bilang begini kita ikuti, bilang begini kita ikuti. Karena kita ini peserta mengikuti aturan KPU. Karena KPU adalah penyelenggara pilkada. Makanya saya di mana-mana sekarang punya kayu putih. Karena sebenarnya kayu putih itu sangat bermanfaat dalam rangka masalah pandemi ini. Betul sekali. Insyaallah. Ya seperti itu ya. Jadi tinggal beberapa bulan lagi ya Pak ya menuju masa pemilihan, masa kampanye. Yang pasti harus jaga kesehatan sendiri. Closing statement Pak mengenai Bapak sendiri seperti apa? Motivasi buat kaula muda yang ada di rumah yang lagi nonton saat ini. Ya, saya hanya menghimbau pada saudara saya dalam pesta demokrasi ini ada sesuatu yang pasti kita lakukan sebagai negara hukum. Maka saya jangan sampai dalam pesta demokrasi ini sehingga kita bercerai-berai terus memutus tali silaturahim karena perbedaan pendapat, perbedaan perbedaan politik dan semacam. Karena pesta demokrasi itu hanya sesaat saja. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjaga pertemanan, persaudaraan, dan kita sama-sama saling menghargai yang namanya perbedaan. Itu yang saya harapkan, sehingga benar-benar kita dalam menyelesaikan pesta demokrasi ini selesai dengan damai. Dan siapapun nanti jadi pemenang itu adalah orang terbaik dan terbaik. Pilihan masyarakat Kota Bontang sendiri ya Pak ya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi Pak? Yang terakhir? Ya, terus yang terakhir kepada seluruh masyarakat Bontang, saat ini kita banyak lagi dicoba terkait masalah penyakit yang namanya corona.
Jangan sampai kita juga menjadi orang penghantar atau transmisi lokal dengan warga yang lain. Hati-hati, jaga kondisi, perbanyak minum vitamin, kalau keluar pakai masker, pulang ke rumah, cuci tangan, cuci badan, dan semacam, jangan sampai keluarga juga bisa kena. Sehingga segala tugas kita yang ditetapkan sesuai mestinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Basirasa untuk waktunya, ini luar biasa sekali di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan bisa sama-sama hadir untuk Kita Muda Media hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat selalu terima kasih. ya. Amin, Semoga amin. lancar semua urusannya ya. Amin. Mohon doanya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah nonton live-nya di Kita Muda Media ya. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi